Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan kita dipertemukan kembali di hari Sabtu di minggu ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita maknai kebaikan Tuhan ini lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa. Mari kita berdoa saudaraku. Dengan syukur kami datang kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang hidup. Engkau ada di setiap persoalan yang kami alami. Dan hadir-Mu memberikan kami kekuatan dan semangat untuk bisa mengatasi persoalan yang ada. Sehingga dalam semua yang Engkau sertai dan berkati dalam hidup kami boleh ada hari ini sebagaimana adanya kami yang diberkati oleh-Mu. Oleh karena itu pada kesempatan baik ini kembali kami datang membawa kesediaan kami untuk menerima firman-Mu. Sebelum jauh kami melangkah menyusuri kehidupan hari ini. Karena kami tahu dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Dan biarlah firman-Mu di pagi ini Tuhan memberikan kami semangat dalam keyakinan iman. Dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Sehingga kami terus menyembah Engkau, mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan berfirman-Lah, karena kami telah sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di pagi ini terambil dari kitab Yakobus 4 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Saudaraku, tema sinodal kita dalam khotbah pagi ini dituliskan demikian di SBU, yaitu turuti. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita berbicara tentang manusia, tentu tidak lepas dari yang namanya cita-cita, harapan, keinginan, segala dambaan. Dan tentu yang namanya cita-cita, keinginan, harapan, dambaan itu tidak kita raih di waktu kini, tapi kita akan miliki di waktu yang akan datang. Artinya saudaraku, ada proses di mana kita akan berjalan menuju pencapaian cita-cita kita di waktu yang akan datang. Kita ambil contoh misalkan seorang anak, ketika dia ingin menjadi seorang sarjana, maka tentu dia akan melewati proses pendidikan secara formal, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMU, dan perguruan tinggi. Nah, waktu ini saudaraku tentu tidak pendek, tapi sangat panjang, bertahun-tahun. Dan dalam perjalanan yang panjang ini, dari setiap perubahan waktu dari waktu ke waktu, ada banyak hal yang kemudian dihadapi oleh seorang anak untuk menjadi sarjana. Dan ketika anak ini tidak memiliki kekuatan fisik, kekuatan iman, kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, maka dia akan gagal untuk meraih apa yang dia cita-citakan. Saya tidak mengatakan ada banyak orang yang mengalami itu, tapi mari ini kita jadikan pembelajaran supaya
kita yang benar-benar menginginkan sesuatu di waktu yang akan datang, betul-betul bisa kita raih itu. Dan berbicara tentang sesuatu yang akan kita raih di waktu yang akan datang, saudaraku, tidak hanya untuk menjadi seorang sarjana, tapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu keselamatan. Keselamatan memang sudah dianugerahkan kepada kita di dalam pengorbanan Kristus, tetapi proses untuk menuju pada kesempurnaan keselamatan itu masih berjalan. Artinya keselamatan yang kita sudah terima dari Kristus itu akan bisa hilang dari kita kalau kemudian kita tidak memaknai pemberian anugerah Allah itu dengan iman. Nah, ini yang mau kita bicarakan, saudaraku, di dalam renungan kita di pagi ini, supaya kita tidak terjebak pada pengertian cita-cita dalam konteks kedagingan kita, tapi bagaimana kita bangun pengharapan kita dalam konteks keimanan untuk mencapai sorga. Kenapa demikian, saudaraku? Karena saya mau katakan begini, setinggi apa kita meraih cita-cita kita, sampai doktor sekalipun, sampai tingkat S3, profesor sekalipun, kalau pada akhirnya kita tidak memiliki sorga, saya harus katakan kepada Bapak Ibu sayang, seribu sayang. Kenapa? Karena sarjana sampai S3 sekalipun, sampai profesor sekalipun, itu tidak menjadi syarat untuk masuk surga. Tapi iman kita, itu yang membawa kita kepada surga. Yang saya mau katakan begini, saudaraku, kalau kita punya iman, pasti kita bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Dan tentunya itu juga akan membawa kita kepada surga. Bukankah itu lebih sempurna? Cita-cita kita dapatkan, surga juga kita miliki. Nah, oleh karena itu, mari di awal perjalanan panjang kita ini, sebelum kita mencapai apa yang menjadi tujuan akhir kita, yaitu surga, mari kita belajar dari perkataan orang bijak. Orang bijak yang berhikmat dan beriman berkata seperti ini, ya, tolong digarisbawahi, orang bijak yang berhikmat dan beriman. Ada orang bijak, dia tidak berhikmat, mungkin beriman. Tapi ada orang bijak, dia beriman tapi tidak berhikmat, ya. Jadi harus lengkap, orang bijak yang berhikmat dan yang beriman. Contoh sederhananya begini, orang bijak yang beriman tapi tidak berhikmat, ya, dia rajin ke gereja, tapi dia tidak punya kasih. Banyak ya orang rajin ke gereja, tapi dia pelit, dia pemarah, ya, dia suka berlaku curang. Dia rajin ke gereja, ditunjukkan imannya, dia percaya kepada Tuhan. Kalau ada Tuhan di gereja, tapi dia tidak nyatakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi percuma. Nah, ada juga orang yang berhikmat tapi tidak beriman. Baginya yang penting dia sudah berbuat baik, tidak penting lagi dia baca Alkitab, dia berdoa. Saya kan sudah berbuat baik, Tuhan tahu kok. Nah, jadi harus lengkap. Harus kita menjadi orang yang bijak, memiliki hikmat dan iman, ya. Orang bijak yang berhikmat dan beriman, ketika akan melakukan perjalanan panjang dalam hidupnya, maka di awal perjalanan panjang itu, orang bijak yang berhikmat dan beriman ini mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Apa yang dipersiapkan oleh orang bijak yang berhikmat dan beriman? Persiapan fisik. Kenapa fisik? Supaya ketika dia ada di perjalanan panjang, fisiknya tetap kuat. Karena dia tahu di perjalanan panjang ini ada hal yang bisa membuat dia sakit. Dia persiapkan apa yang dia butuhkan ketika dia sakit. Misalkan dia tahu kalau dia kena debu, cepat sekali dia flu. Dia persiapkanlah obat flu sebelum dia kena debu di perjalanan panjangnya. Sehingga ketika dia kena debu, dia cepat minum obat flu-nya supaya dia sehat kembali, dia bisa fight kembali. Yang kedua, orang bijak yang berhikmat beriman ini mempersiapkan mental moralnya. Kenapa dia persiapkan mental moralnya?
Dia tahu di perjalanan panjangnya ini ada banyak orang-orang yang jahat yang selalu mencoba untuk mempengaruhi dia, ikut dengan kebiasaan duniawi mereka, sehingga dia akan gagal untuk menempuh, mencapai apa yang dia ingin raih di depan, karena dia sudah mengikuti perkataan orang-orang yang membujuk merayu dia. Nah, dia persiapkan itu dengan matang supaya ketika ada orang yang ingin menghasut dia untuk berpesta pora, bermasa bodoh, bermalas-malasan, dia tidak terpengaruh dengan itu. Yang ketiga, dia persiapkan intelektualnya. Dia tahu di perjalanan panjang ini ada banyak orang yang suka menipu, mencoba untuk mengelabuinya supaya dia kalah di dalam perjalanan ini. Tapi karena di awal perjalanannya dia sudah persiapkan intelektualnya, pengetahuannya dengan matang, maka dia tahu bagaimana dia mengatasi ketika ada orang yang mencoba untuk membujuknya dengan buah-buah pikir yang manis, tetapi sifatnya duniawi. Dia tidak larut, dia tidak ikut, dia tidak terjebak, sehingga dia bisa meneruskan perjalanannya tanpa harus berhenti karena pengaruh orang-orang bodoh, orang-orang pintar itu tadi. Yang keempat, orang bijak yang berhikmat beriman ini mempersiapkan dirinya dengan matang secara spiritual, secara iman. Dia sadar penentu dari semua yang akan dia perjuangkan untuk mencapai cita-cita akhirnya itu Tuhan. Maka dia bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, sehingga ketika ada kuasa-kuasa kegelapan yang merayunya untuk membelokkan pengertian imannya kepada Allah, dia tidak terpengaruh. Nah, ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Supaya apa? Supaya kita fokus pada tujuan akhir kita, yaitu cita-cita kita dan keselamatan yang sudah dihadiahkan oleh Yesus. Kita akan menjadi orang yang sukses dan orang yang selamat. Bukan sukses saja, tapi juga selamat. Nah, ini saudaraku yang mau dikatakan di dalam bacaan kita pagi hari ini. Mengapa jemaat dikatakan oleh Yakobus dalam bacaan kita di ayat pertama dan kedua, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kalau tidak memperoleh, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi terjauh saudaraku. Kenapa mereka bertengkar? Kenapa mereka berkelahi? Karena mereka tidak mempersiapkan mental moralnya dengan baik. Mengapa mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cita-citakan? Karena mereka tidak mempersiapkan intelektualnya dengan baik. Mengapa mereka tidak diberkati Tuhan? Karena mereka tidak berdoa. Mereka tidak punya iman. Jadi jelas sekali saudaraku, apa yang terjadi kepada orang-orang yang serakah, iri hati dan dengki. Dan itu kita bisa lihat kepada pribadi Kain terhadap Habel. Karena Kain tidak membangun imannya dengan baik kepada Allah, dia menjadi cemburu, dia menjadi iri, dia menciptakan perkelahian, bahkan dia membunuh. Karena dia tidak punya iman yang teguh. Dia pikir dengan dia melakukan itu dia mendapatkan semuanya. Tidak saudaraku, justru hidupnya semakin menderita. Jadi jangan kita berpikir kita akan mendapatkan apa yang terbaik dari Tuhan. Karena apa? Orang-orang yang demikian dalam ayat 4 di bacaan kita dikatakan begini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dia menjadikan dirinya
musuh Allah, kalau dia bersahabat dengan dunia ini, kalau dia tidak punya mental moral yang baik, kalau dia tidak punya iman yang teguh, kalau dia tidak berdoa. Saya pikir ini baik saudaraku, supaya kita tahu bagaimana kita memprioritaskan yang terbaik sembari kita mencapai apa yang baik, ya. Supaya ini menjadi sesuatu yang betul-betul menyempurnakan hidup kita. Jadi mari saudaraku, kita turuti firman Tuhan pagi ini. Seperti tema khotbah kita katakan, turuti firman ini. Perlengkapi diri kita dengan mental moral yang baik, dengan intelektual yang baik, dengan spiritual yang baik, dengan fisik yang baik. Kalau kita punya keempat ini, maka saya percaya kita tidak akan terjebak dengan bujuk rayu dunia ini. Kita tidak akan menjadi sahabat dunia ini, dan kita tidak akan menjadi musuh Allah. Tapi Allah akan berpihak kepada kita, karena orang-orang yang menghargai apa yang Allah berikan kepadanya, dia akan selalu mendapatkan perhatian Tuhan. Berjuanglah untuk hari ini, besok dan seterusnya, sebagai orang yang berhikmat dan beriman, supaya saudara dan saya memiliki kebahagiaan di dunia dan juga tentu kebahagiaan di sorga. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih karena kembali di pagi ini kami boleh menerima firman-Mu yang mengajarkan kepada kami Tuhan, bagaimana kami harus memerangi hidup ini tetap dengan setia kepadamu. Dan itu hanya dapat kami lakukan kalau kami punya iman. Karena iman membawa kami ke dalam sebuah kesadaran untuk mau belajar dengan baik, menerapkan mental moral yang baik, untuk menjadi orang-orang yang selalu berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, teguhkan iman kami, agar sebagai suami, istri, anak-anak, teman, sahabat, rekan kerja, kami betul-betul dalam totalitas diri kami hari ini memberdayakan semuanya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami tidak melangkah dalam kesia-siaan di dalam pencapaian harapan dan cita hidup kami. Kami mohon Tuhan, sayangi kami Tuhan, sebelum kami masuki minggu yang akan berjalan ke depan, agar dengan bersama dengan Tuhan kami selalu menjadi orang-orang yang dimenangkan. Karena Engkau sendiri sudah berfirman, jika kami di pihak Tuhan maka tidak akan ada lawan kami. Tolong kami Tuhan, berkati kami Tuhan, agar kami tidak menjadi orang-orang yang iri, dengki, pemarah, pendendam, dan suka bermusuhan. Tapi benar-benar kami menjadi orang-orang yang selalu ingin berdamai, hidup dalam cinta kasih, sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.